Saudara, kita kembali akan melanjutkan di dalam Keluaran pasal 34 ya. Kita membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-35 ya. Kita akan saya akan bacakan 3 ayat, kemudian saudara sekalian bisa mewakili juga 3 ayat sampai ayat 35. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan ke dalam perintah kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari tanah Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang mempunyai, juga segala ternakmu yang jantan, anak lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan yang hampa. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan, Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu. Apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun, janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan kau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni 10 firman. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk
menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua perkataan Tuhan yang mendetail kepada orang Israel ini memiliki suatu makna yang penting terkait dengan pengalaman mereka berjalan dengan Tuhan. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi perkataan-perkataan Tuhan ini sesuatu hal yang punya makna yang dalam sebetulnya dalam kehidupan orang Israel. Jadi pada waktu Tuhan berikan perintah ini supaya mereka boleh mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Dalam bagian yang kita baca tadi, saudara, ada beberapa hal yang Tuhan ingin supaya orang Israel lakukan di dalam mereka beribadah kepada Tuhan atau di dalam mereka berespon kepada Tuhan. Ya, ini masih termasuk di dalam bagian covenant antara orang Israel dengan Allah. Allah berjanji akan menyertai mereka, akan memberkati mereka, akan melakukan perkara-perkara yang besar. Itu di pihak Tuhan. Tapi di pihak orang Israel ada perintah-perintah Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara kedua Yesus Kristus ada 6, di sini ada 6 hal, ya, secara singkat saya jelaskan. Semua yang lahir terdahulu adalah milikku, termasuk di dalamnya anak sulung. Ya. Ini punya makna Tuhan minta supaya kita memberikan terbaik kepada Tuhan. Lalu dikatakan, jangan ada yang menghadap aku dengan tangan yang kosong. Orang yang datang kepada Tuhan yang sudah menikmati berkat perjanjian Tuhan, biarlah mereka sadar bahwa Allah itu sumber segala berkat dan mereka boleh diberi kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Lalu dikatakan 3 kali setahun, ya, 3 kali setahun mereka harus merayakan, ya, hari raya Paskah, Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Ya. Lalu di sini juga saudara mereka bagaimana diminta untuk memelihara hari Sabat. Ya. Dan ini semua ada bagian-bagian yang Tuhan ingin supaya orang Israel itu laksanakan dalam hidup. Ada juga dikatakan di sini saudara, yang pertama dari buah sulung tanahmu harus dibawa ke rumah Tuhan. Lalu jangan merebus anak kambing dengan susu induknya. Ini berhubungan, ini persembahan orang kafir, orang nggak percaya kepada Tuhan. Jangan ikuti pola hidup orang nggak percaya kepada Tuhan. Dan ini ada suatu perintah-perintah Tuhan yang perlu dilaksanakan. Bagi kita hari ini, ya saudara kedua Yesus Kristus, ini kita tidak salah hurufiah, tapi ada prinsip-prinsip yang penting yang harus kita terapkan di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, tadi berhubungan dengan bagaimana mereka mempersembahkan anak sulung. Anak sulung atau dari binatang-binatang yang ada bersama mereka. Ini intinya saudara bahwa Tuhan minta supaya Tuhan itu diutamakan di atas segala-galanya. Kalau kita relevansikan dalam perjanjian baru, dikatakan cari dulu kerajaan Allah kebenarannya. Yang lain akan ditambahkan kepadamu. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang saya coba jelaskan lebih mendetail. Yang pertama saudara, ayat yang ke-21 dikatakan, 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dalam musim membajak, musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Saudara, ini tidak mudah, saudara ya. Waktu membajak, waktu menuai, artinya waktu yang sangat sibuk dan waktu sangat produktif harus berhenti, saudara. Nah, ini tidak gampang. Tapi ini perintah Tuhan karena mereka diingatkan bahwa sumber berkat itu adalah Allah sendiri. Lalu saudara,
di dalam dikatakan setiap tahun dikatakan orangmu laki-laki harus menghadap Tuhan 3 kali. Saudara, kalau anak atau orang laki-laki itu pergi 3 kali di dalam hari raya, disebutkan di situ ada hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, raya Pondok Daun, itu sebetulnya mengandung resiko, saudara. Kalau mereka pergi ke ibadah, ini kan turun-temurun ya. Mereka harus pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Berarti mereka meninggalkan keluarga. Bahkan dari itu, saudara, mereka juga harus meninggalkan pekerjaan. Dan kalau begitu, di rumah mereka hanya anak-anak dan wanita. Itu bahaya. Bisa ada orang mengganggu atau merampas tanahnya. Tapi di sini ada janji Tuhan yang menyertai. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tidak seorang pun yang mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap hadiratku Allahmu 3 kali setahun. Dan ini adalah janji Tuhan. Ya. Kadang-kadang dalam kita mengambil suatu keputusan, mengutamakan Tuhan, ada hal-hal yang sepertinya ada resiko, ada konsekuensi. Tapi kalau kita mengingat bahwa Tuhan perintah, di dalam perintah selalu ada janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu, Tuhan selalu menepati apa yang dijanjikan. Ini prinsip penting. Allah berikan perintah, Allah berikan janji. Sehingga kita mentaati Tuhan, tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Ada janji Tuhan yang menyertai. Oh, dikatakan, jangan ada darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan dengan sesuatu yang beragi. Janganlah ada korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Ini ada suatu hal yang penting sekali, saudara. Nanti berhubungan dengan pertama ada ragi, berarti sudah mempersembahkan dengan kemurnian. Kalau Paskah nanti berhubungan dengan nanti kematian Tuhan. Ya. Bahwa Tuhan pada hari Paskah jangan sampai ada sembelian. Ada korban sembelian. Ini berhubungan dengan Paskah. Paskah yang nanti berhubungan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ini ada unsur untuk nubuatan ke depan. Tapi dalam konteks dekat, saudara, supaya mereka boleh melakukan persembahan dengan tidak sesuatu yang beragi. Persembahan yang murni kepada Allah. Dikatakan yang terbaik bunga-bungaran, hasil tanahmu haruslah kau bawa kepada Tuhan Allahmu. Ya, di sini kita melihat saudara-saudara Yesus, Tuhan ingin bagaimana kita mentaati perintah Tuhan. Bahkan kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita ini. Dan ini menjadi suatu prinsip yang perlu kita pikirkan di dalam hidup kita. Ya, kita sebagai anak Tuhan, kita terikat dengan ada covenant, perjanjian dengan Tuhan. Di dalam PL, covenant itu bagaimana ada namanya Musa covenant. Di dalam PB kita terikat dengan Kristus. Yang bagaimana dari Kristus kita boleh ada perjanjian dengan Tuhan. Kristus sebagai korban yang perdamaikan kita dengan Allah. Di dalam Kristus kita akan menikmati segala berkat perjanjian Tuhan. Atau perjanjian anugerah Tuhan akan dikaruniakan kepada kita. Jadi intinya saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mentaati perintah Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan Allah yang hidup itu, dia nggak pernah ingkar janji. Dan itu sudah terbukti di dalam sejarah. Orang Israel belajar dari sejarah bagaimana Allah itu membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, memimpin mereka, memelihara mereka selama 40 tahun di padang gurun. Mereka dikasih mana, dikasih burung puyuh, ada yang namanya awan dan tiang api yang menyertai.
Ya, sampai mereka bagaimana bisa menikmati segala berkat perjanjian Tuhan. Ini terbukti dalam sejarah. Maka saudara, orang Israel diminta oleh Tuhan untuk mentaati sepenuhnya. Dan semuanya ini saudara, Tuhan minta supaya Musa mencatat. Supaya apa? Diingat oleh keturunan-keturunan mereka. Ayat 27-28 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yaitu ke-10 firman. Saudara kata Yesus Kristus, kita bisa bayangkan ya, Musa pada waktu digerakkan Tuhan untuk menuliskan atau melakukan pekerjaan Tuhan, menuliskan segala firman Tuhan supaya didokumentasikan. Saudara, Musa itu konsentrasi 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum, saudara. Saudara, kita melihat kenapa Musa bisa, saudara. Saya percaya ini ada satu supranatural, pekerjaan extraordinary Tuhan. Manusia tidak makan, tidak minum 7 hari sudah game, saudara. Nah ini saudara, kita melihat pada waktu Tuhan Yesus dicoba setelah berpuasa 40 hari di padang gurun, lalu dicobai oleh iblis. Ya. Rubah batu ini jadi roti. Lalu Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara, ini boleh kata Musa ada pengalaman spiritual, ya, yang khusus di mana dia bergaul dengan Tuhan begitu rupa. Ada kekuatan rohani yang menopang dia sehingga 40 hari 40 malam dia boleh melakukan pekerjaan Tuhan. Itu apa? Dipakai Tuhan untuk menuliskan kebenaran Tuhan. Ini suatu tindakan supranatural, saudara. Sekaligus mungkin Musa selama ada di Gunung Sinai waktu menulis, dia pun menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, sehingga dia nggak rasa kepengen makan. Dia boleh kata menikmati kehadiran Tuhan, menikmati pekerjaan Tuhan sampai lupa makan dan minum. Saudara, kata Yesus Kristus di dalam Alkitab dikatakan, saudara, sebab hal kerajaan Allah bukanlah masalah makanan dan minuman, tapi dalam soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Kita mengakui pada waktu transfigurasi di dalam Matius pasal 17, murid-murid Tuhan Yesus yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus dibawa Tuhan naik ke gunung. Lalu di situ melihat adanya Musa, Elia, dan Yesus. Dan mereka sangat bahagia. Sehingga Petrus mengatakan, wah, betapa bahagianya kami. Kami mau, kalau boleh, kami mau bangun tenda untuk Musa, untuk Elia, dan Tuhan Yesus sendiri. Boleh menikmati kehadiran Tuhan. Menikmati damai sejahtera Tuhan. Saudara, Musa selama 40 hari, dia boleh menikmati Tuhan. Menikmati relasi dengan Tuhan, saudara. Dan ini sesuatu hal yang indah di dalam kehidupan Musa. Ini pengalaman spiritual. Dia mulai encountering dengan Tuhan. Ya, sehingga boleh kata di samping ada kekuatan rohani, tidak makan, tidak minum, dia pun boleh ada sukacita rohani. Menikmati Tuhan, saudara. Pekerjaan yang boleh kata selama 40 hari
pekerjaan yang cukup banyak, mungkin banyak hal harus dikerjakan, tapi dia nggak rasa. Kenapa? Kekuatan Tuhan menopang dia. Saudara, waktu kita melayani, saudara, kalau kita betul-betul melayani dan hidup bagi Tuhan, maka ada kekuatan rohani yang menopang saudara dan saya. Bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Tuhan akan menyertai kita. Sekaligus ada sukacita rohani yang menyertai. Kadang-kadang orang melayani lalu bersungut-sungut, beban, keberatan. Saya kadang-kadang bertanya, dia sedang melayani Tuhan atau sedang melayani diri? Kalau kita melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, pasti ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Amin. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, pasti ada damai sejahtera dan sukacita rohani yang menyertai kita. Sehingga berapa berat pun di dalam pekerjaan kita nggak sampai burn out, patah arang. Kenapa? Tuhan hadir menguatkan dan memberikan sukacita dalam kehidupan. Saudara, sukacita Yesus Kristus bukan hanya sampai di situ, saudara. Musa selama 40 hari di bukit itu. Secara manusia itu jadi lemah mungkin ya. Tapi dia ada kekuatan. Bahkan waktu dia turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu itu. Maka ada sinar kemuliaan Tuhan. Dia memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Dikatakan ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangannya. Musa ketika turun dari gunung, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Saudara, relasi kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, pasti akan berdampak di dalam kehidupan saudara. Ada sesuatu transformasi rohani. Allah berkarya dalam hidup kita. Kita makin dekat dengan Tuhan, maka ada suatu cahaya kemuliaan Tuhan yang menyertai kita, saudara. Ada dampak di dalam kehidupan kita yang dekat sama Tuhan. Nah, kita melihat Musa, saudara, kulit mukanya itu bercahaya karena dia berbicara dengan Tuhan. Artinya, saudara, kemuliaan Tuhan itu memancar. Bukan dari diri memancar, tetapi dia boleh merefleksikan kemuliaan Tuhan. Saudara, kadang-kadang ada orang yang mengatakan, itu kalau orang sudah menikah suami istri, sering ketemu, kadang-kadang mukanya ada kemiripan, saudara. Betul nggak ya? Betul nggak, Bapak Ibu? Ada kemiripan, saya nggak tahu. Ya, coba lihat wajah saya sama istri saya ada kemiripan enggak ya? Ada orang kok ada miripnya gitu ya. Ada miripnya, saudara. Saya percaya pada waktu face to face kita bergaul sama Tuhan, maka ada sesuatu yang mempengaruhi hidup saudara. Termasuk di dalamnya yang enggak karakter saudara. Hidup saudara akan dirubah oleh Tuhan. Seperti perkataan daripada orang Puritan. Kalau kita punya relasi yang benar dengan Tuhan, kita belajar firman Tuhan, akan terjadi change your mind, change your heart, and change your practical living. Saudara, nggak heran Musa disebutkan orang yang paling lemah lembut. Natur dia bukan orang yang lemah lembut, saudara. Kita mengetahui pada waktu ada di Mesir, dia bunuh orang Mesir yang menganiaya atau membunuh orang Israel. Waktu orang Israel bertengkar, dia langsung coba melerai. Kenapa kamu sebangsa bertengkar? Artinya orang yang reaktif sekali. Tapi Alkitab, saudara, Musa dilatih sama Tuhan minimal 40 tahun di padang untuk bagaimana emosinya, perasaannya, karakternya dibentuk oleh Tuhan menjadi orang yang lembut hatinya. Bahkan di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada orang yang lebih lemah lembut daripada Musa.
Coba kita lihat dalam Alkitab saudara, di dalam Bilangan pasal 12 ayat ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Saudara, kelembutan Musa itu diuji loh. Waktu dia dikata-katain, atau difitnah, atau disebarkan hoax oleh kakaknya sendiri, Miriam, bersama Harun, ngata-ngatain Musa. Musa sabar, lembut hatinya, nggak membalas, nggak menjawab apapun. Sampai ada kutip, Allah itu nggak sabar. Sampai ngomong sama Miriam sama Harun, kamu ngata-ngatain hambaku ya? Kamu tahu nggak dia paling lembut hatinya? Kita melihat karena ada perasaan jealous daripada Miriam, lalu memprovokasi yang namanya Harun, sehingga dua orang ini akhirnya sepakat untuk menyerang Musa. Dia mengatakan, apakah hanya dengan Musa saja dia berfirman? Dia meragukan, coba ingin menggoncang kepemimpinan daripada Musa. Tapi kita lihat Tuhan yang berpihak kepada Musa. Kenapa kau ngata-ngatain hambaku? Lalu apa yang terjadi? Miriam kena kusta. Dan Harun ditegur oleh Tuhan. Di sini kita lihat Musa betul-betul orang lembut hatinya. Ini karena dampak daripada relasi yang intens, yang intim dengan Tuhan. Dan disebutkan nih saudara, kalau katakan secara internal life, kesalahan hidup, dia orang yang lemah, lembut hatinya. Aspek lain saudara, kita melihat Allah ingin menyatakan kemuliaannya. Yaitu apa? Wajahnya bersinar saudara. Ini sengaja Tuhan ingin menyatakan supaya Harun, tua-tua orang Israel itu menghormati Musa sebagai utusan Tuhan. Aspek lain saudara, Musa tidak tahu saudara kalau wajahnya itu bersinar. Saudara, ini adalah suatu hal yang indah sekali. Allah sengaja membuat Musa nggak tahu supaya Musa itu jangan sombong. Ya. Ingat bahwa Allah itu membenci orang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Musa tidak tahu kalau wajahnya itu bersinar. Saudara, Musa adalah tipikal orang yang lembut hatinya, orang yang tidak mau menonjolkan diri atau pamer diri, saudara. Saudara, nah Musa baru dikasih tahu ya, orang dikasih tahu ketika Harun ya, dan segala orang Israel melihat Musa, kulit mukanya percaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Saudara, Yesus Kristus, Allah sengaja menyatakan ini supaya Harun dan tua-tua orang Israel itu menghormati Musa sebagai utusan Tuhan. Jangan main-main sama Musa. Aku sudah berfirman sama dia, aku menyertai dia. Ya. Musa hal ini saudara tidak menyadari, tapi kemudian pada waktu Harun mau meninggalkan dia, Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepada Musa dan berbicara kepada, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan di atas gunung Sinai. Saudara, mereka waktu mendengar perkataan Musa, mereka tahu ini bukannya perkataan Musa saja, bukan perkataan Musa, tapi perkataan Tuhan yang dipercayakan kepada Musa untuk disampaikan. Tuhan sengaja menyatakan kemuliaannya. Bukan Musa itu orang hebat, tapi Allah sengaja ya menyatakan kehadirannya secara khusus
yaitu wajahnya itu bersinar. Dikatakan setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubungi nyala mukanya. Waktu Musa tahu bahwa wajahnya bersinar, maka dia menutup diri. Saudara, ini ada sikap yang bagus sekali, saudara. Setiap orang ya kalau kepengennya supaya kita boleh disegani, supaya kita lebih dihormatin ya. Aspek lain Musa tahu diri, saudara. Dia tahu dia bukan siapa-siapa. Saya nothing. Saya ordinary people. Saya nggak ada apa-apanya. Musa pada waktu dia boleh kata bersinar wajahnya, dia menyelubungin, menutupin mukanya. Tapi bila dia masuk menghadap Tuhan, ia berbicara dengan dia, ditanggalkan selubung itu sampai dia keluar. Dan apabila ia keluar dikatakan kepada orang Israel, maka diperintahkannya kepada mereka. Saudara, Musa adalah orang yang bisa membawa diri dengan baik, saudara. Dia waktu sadar wajahnya bersinar, saudara. Nggak langsung nakut-nakuti, jangan main-main sama saya loh. Nih lihat wajahku gitu ya. Musa adalah orang lembut hatinya. Dia juga boleh kata, kita mungkin bisa ada orang tertentu mungkin berdoa, Tuhan kiranya ada sinar cahaya Tuhan menerangi hatiku, menerangi hidupku supaya orang respect sama aku. Musa tipe orang yang lembut hatinya atau orang yang rendah hati. Dia tidak menonjolkan pengalaman spiritual untuk meninggikan diri. Tapi dia menjadi orang yang rendah hati. Dikatakan saudara, di dalam 1 Petrus pasal ke-5, Allah menentang orang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saudara, kita bisa belajar daripada karakter Musa di sini, saudara. Kehidupan rohani Musa dan karakter Musa. Dia orang yang boleh kata mengenal Tuhan. Saudara, John Calvin mengatakan kesalehan hidup seseorang itu dinyatakan melalui bagaimana dia mengenal Tuhan. Waktu dia mengenal Tuhan, dia mengenal diri. Mengenal diri, dia tahu diri, saudara. Tahu diri bagaimana dia berhidup, menghormati dan mengasihi Tuhan. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Musa adalah orang yang menyatakan sebagai orang yang mengenal Tuhan. Punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Dan Allah boleh menyatakan kehadirannya melalui Musa. Ayat ke-34. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan, ia berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Saudara, Musa kalau ketemu Tuhan, dia buka selubungnya. Artinya ada orang yang terbuka sama Tuhan. Orang yang ready untuk mendengar firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Seorang yang punya integritas dalam kehidupannya. Apa yang didengar itu disampaikan. Nggak ditambahin, nggak dikurangi. Nabi yang palsu adalah nabi yang tidak menyampaikan atau yang tidak mendapat firman, tapi mengaku dapat firman. Lalu berkata-kata bukan atas nama Tuhan, atas nama diri. Dan nabi yang asli adalah juru bicara Allah. Dia akan menyampaikan apa yang disuruhkan Tuhan untuk dikatakan, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Dan Musa adalah seorang yang nabi yang sejati, yang menyampaikan kebenaran Tuhan kepada orang Israel. Dan ini diadakan secara beberapa kali, saudara. Musa menyelubungi mukanya, ya, waktu menghadap orang Israel.
lalu berbicara atas nama Tuhan, segala firman-Nya yang dia terima daripada Tuhan, waktu ketemu Tuhan, dia membuka tudungnya lagi, lalu dia boleh berelasi dan berbicara kepada Tuhan. Ayat 35. Apabila orang Israel melihat Musa, maka kulit Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara kepada Tuhan. Saudara-saudara Yesus Kristus, Musa bagaimana bisa menempatkan diri dengan baik. Dia bisa menyesuaikan diri. Bangsa Israel, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada waktu Musa tidak pakai tudung, wajahnya itu bercahaya, sehingga seperti Harun tua-tua yang mereka merasa ditelanjangin. Mereka jadi takut, saudara. Orang takut karena ada hal yang tidak berkenan, ada yang salah. Dan Musa boleh menyatakan kehadirannya, menelanjangi orang di sekitarnya. Sekarang mereka tahu bahwa Musa adalah orang yang menyampaikan kehendak Tuhan. Dan mereka respect kepada Musa. Bukan karena Musa sebagai pribadi, tapi Musa adalah orang yang diutus dan yang dipakai oleh Tuhan. Apa pelajaran rohani kita yang kita pelajari, saudara? Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita perlu membangun relasi dengan Tuhan. Seperti Musa, saudara, kita tidak harus 40 hari 40 malam, ya. Tapi kita mementingkan di mana kita itu membangun relasi dengan Tuhan. Ada waktu kita berelasi dengan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan dan berkata-kata kepada Tuhan. Dan biarlah saudara, Tuhan akhirnya berkenan mensingkapkan dirinya untuk berkata-kata kepada kita. Saudara, pada waktu kita sudah menikmati hadirat Tuhan, Tuhan menyatakan kehadirannya, berfirman pada kita, maka kita nggak terasa. Waktu relasi dengan Tuhan itu sepertinya ini waktu membuat itu menjadi waktu yang bernilai. Artinya saudara, waktu kita mengutamakan Tuhan, kita anggap waktu-waktu yang lain itu menjadi waktu yang kurang bernilai. Nah, waktu relasi dengan Tuhan menjadi utama. Nah, ini pengalaman dari Rasul Paulus, saudara. Paulus mengatakan, pengenalanku akan Yesus Kristus lebih mulia dari segala sesuatu. Bahkan untuk itu, aku membuang segala sesuatu, supaya aku boleh memperoleh Kristus. Bahkan dikatakan, pengenalanku akan Yesus Kristus, ya. Segala sesuatu ku anggap sampah karena Kristus. Dan relasi kepada Tuhan itu boleh kata membawa kehidupan Musa itu melihat cahaya surgawi yang buat segala sesuatu itu gak bernilai dibanding Tuhan. Mari kita melihat di dalam surat Filipi pasal ketiga. Surat Filipi pasal ketiga dikatakan di sini, saudara. Ayat ke-7, pasal ketiga ayat ke-7 dan 8. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Musa boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan dia boleh mendapat kekuatan Tuhan 40 hari 40 malam. Dia tidak perlu makan, tidak rasa perlu makan. Bahkan saudara Yesus Kristus, dia boleh menikmati hadirat Tuhan begitu rupa. Sehingga dia boleh melupakan yang lain, lalu dia berlama-lama dengan Tuhan. Ini suatu momen spiritualitas hidup
daripada Musa. Dia boleh menikmati Tuhan. Dan waktu dia turun, kehadirannya di tengah-tengah orang Israel menjadi difference. Saudara, kita sebagai anak Tuhan dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun kita berada, harusnya hidup kita itu memberi pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh di mana Tuhan telah mengubah hidup saudara dan saya. Kita perlu secara intens supaya hidup kita boleh menggarami, menerangi orang lain, saudara. Kita nggak ada kekuatan kecuali kita mau relasi dengan Tuhan. Sehingga orang lain ada keseganan, takut, bukan sengaja takut, tapi ada kehadiran Tuhan yang memancar dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga dimanapun saudara berada, orang melihat konfirmasi penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan, saudara, kenapa kadang-kadang kita kurang punya pengaruh di dalam masyarakat, kurang punya dampak dalam masyarakat? Karena kita kurang mengenal Tuhan, kita kurang memiliki relasi yang dekat sama Tuhan, dan kita kurang mengandalkan Tuhan, sehingga kita hanya melihat hidup kok biasa saja. Saudara, kita memang orang biasa, tapi Allah yang hidup yang kita percaya adalah Allah yang luar biasa. Luar biasa bukan spektakuler, hanya tidak show force, tapi kita boleh menyatakan kecampur tangan Tuhan. Kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan hari ini saudara boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kita sebagai anak Tuhan dipanggil untuk mentaati firman Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dia dipanggil untuk bagaimana hidup mengingat kebaikan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Di samping itu kita perlu ada waktu berrelasi dengan Tuhan. Kita perlu untuk hidup dekat sama Tuhan supaya kemuliaan Tuhan memancar di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan melalui hidup kita boleh menuntun orang lain untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan.